bacaan Al-Quran. Banyak orang yang malas membaca karena tidak bisa baca atau alasan tidak mengerti artinya. Daripada saya baca tak faham artinya, mendingan tak usah baca. Itu bisikan syaitan. Yang membisiki seperti ini adalah syaitan. Buat apa kamu baca? Kan kamu tak faham. Mendingan tak usah baca, supaya kita meninggalkan bacaan Al-Quran. Sedangkan dijanjikan oleh Allah SWT dan juga Rasulullah SAW, setiap satu huruf 10 kebaikan, bukan setiap amal. Semua hitungannya dengan amal. Salat 5 waktu dapat pahala 50, salat duha dapat pahalanya, salat qiyamul lail ada pahalanya, sunnah fajar sebelum azan, sudah azan sebelum salat, itu pahalanya sama dengan dunia dan seisinya, seluas dunia dan seisinya. Ini sunnahnya. Kira-kira gimana yang wajib? Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuba kalau kita baca setiap hari satu halaman aja, berapa kita mendapatkan nilai pahala? Hitung, silakan. Bawa kalkulatornya dan hitung sendiri. Tak ada yang sia-sia di sisi Allah. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti anda tidak sia-sia membaca Al-Quran walaupun tidak faham. Ada orang membaca tapi berbata-bata. Dia merasa salah bacaannya, keliru. Dia sudah berusaha belajar tapi itu kemampuannya. Didatangi syaitan, dibisikin, salah mulu bacaan kamu, tak benar bacaan kamu, wakaf tidak benar, panjang pendeknya tak benar, apalagi hukum tajwid tak benar, bisa keliru, bisa dosa. Astagfirullah, dosa ya. Udah, terima kasih syaitan. Malah dia terima kasih lagi sama syaitan. Dibisikin, didengarin, diterima, langsung dia rubah, tidak baca. Alasannya takut dosa. Padahal ada berita gembira dari Rasulullah SAW, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Yang mahir dalam membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat dia bersama malaikat safara kiram barara. Terus ya Rasulullah, gimana keadaan yang berbata-bata itu? Gimana? Walladhi yatata'ta'u fi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca tapi masih berbata-bata dalam bacaannya, bukan dosa, justru 2 pahala. 1 karena dia mau baca Al-Quran, kedua karena ada berbata-bata, kesulitan dalam membaca. Allah menghargai kesulitan, Allah berikan pahala. Berarti tidak ada rugi sama Al-Quran. Semenjak saya mengambil keputusan tidak memegang HP, saya sadari betapa banyak kita rugi berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun kita jauh dari Al-Quran. Aku heran ketika mendengar ada orang yang bisa lewat 1 bulan tapi tidak khatam Al-Quran. 1 bulan, 30 hari, berarti minimal setiap hari 1 juz. Dikali 30 hari, 30 juz. Ada orang 1 tahun dah khatam-khatam. Syukur kalau khatam di bulan suci Ramadan 1 kali. Habis Ramadan dia tutup Al-Quran. Mohon maaf, ketemu lagi di tahun depan pas Ramadan lagi. Ini keadaan kita. Makanya orang berkata, negeri kita bermasalah terus, negeri kita politiknya begini, negeri kita selalu ada ini. Perbuatan tangan kita. Di mana kita jauh hubungan kita sama Allah, Allah hantarkan musibah sampai kita sadar memperbaiki hubungan kita sama Allah. Salatnya, Qur'annya, ibadahnya. Itu kunci memudahkan dan mengatasi semua masalah. Silahkan rubahkan pemimpinnya berkali-kali, rubahkan aturan negaranya berkali-kali, tidak akan bisa terjadi kebaikan kecuali hubungan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik hubungan kita, semakin dekat Allah yang urus. Tapi kalau kita mengurus sendiri dan kita jauh dari Allah, ya silahkan. Kata Allah, silahkan. Wakaltuhu ila nafsi. Aku tinggalkan dia untuk dirinya sendiri. Dan siapa kira-kira yang bisa mengurusi dirinya kalau bukan pertolongan Allah SWT? Jangankan bisa khatam Al-Quran dalam 30 hari, jangan 1 juz dalam 1 hari. 30 hari bisa dikhatam dalam waktu 10 jam. Saya pernah tes, menghitungkan waktu, bawa alarm, membaca dari subuh sampai zuhur. Tiba waktu zuhur, saya stop alarmnya, saya lanjut lagi habis zuhur. Sampai asar, lanjut lagi habis asar, lanjut sampai maghrib. Berapa saya habis khatam 30 juz? Bagi orang yang lancar bacaannya,
tidak berbata-bata, bacaannya lancar, hurufnya jelas, tajwidnya bagus, tidak terlalu cepat, standar sebagaimana bacaan tadi salat Isya, itu namanya standar hadar, tapi disempurnakan tajwid, tidak boleh cepat dan tidak boleh terlalu lambat. 10 jam mampu khatam 30 juz. Saya punya teman sekolah di Madinah, dia berhasil khatam 30 juz dalam waktu 7 jam 49 minit. Makanya aku heran kalau ada orang berkata satu bulan, mana bisa ya? Tahu enggak apa yang membuat masalah kita kenapa tidak bisa khatam Al-Quran? Karena suka lihat halaman belakang. Begitu buka baru mulai Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal, buka terus halamannya. Sambil baca kita buka 600 sekian, kapan habisnya? Hudan lil muttaqin, sadaqallahul azim. Dia langsung sadaqah karena sudah merasa berat. Dia menghitung halaman belakang sedangkan dia baru aja mulai satu ayat. Dia langsung sadaqallahul azim. Syaitan tidak mungkin dan tidak senang melihat kita sering membaca Al-Quran. Kalau orang dulu susah baca Al-Quran wajar, karena susah menemukan Quran. Zaman sahabat cari kulit unta untuk tuliskan ayat yang Allah turunkan. Ada potongan ayat di Sayyidina Utsman, ada potongan ayat di Sayyidina Abu Bakar, ada potongan ayat di sana sini. Coba kumpulkan, susah. Makanya semuanya larinya kepada sahabat yang begitu datangnya wahyu, mereka langsung mendengar dari Rasul, langsung bisa hafal. Seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, Uthman bin Affan. Jadi mereka datangin para penghafal Quran. Dah ada mushaf, dah ada Quran, dah ada HP bisa download Al-Quran 30 juz. Gimana? Tapi mereka tidak pernah tinggalkan Al-Quran. Bahkan ada di antara sahabat yang setiap malam tahajudnya khatam 30 juz dalam satu tahajud. Coba bayangkan, kira-kira alasan kita apa? Quran sudah di mana-mana, dalam segala terjemahan, warna-warni, tajwid, semua ada. Yang bagus, yang besar. Maaf, mata saya ada yang besar, ada segede meja ini, ada. Susah menemukan, alhamdulillah HP bisa sekarang isinya 30 juz, bisa dibawa kemana-mana, tak usah pusing mencari Al-Quran. Semua kemudahan, semestinya kita mampu mengalahkan sahabat Rasul, karena kita semua fasilitas ada. Apa yang kita mau bilang sama Allah? Ada seorang, mungkin Bapak Ibu pernah nonton di acara Hafiz Indonesia, namanya Kaila, buta. Dia setiap hari, saya tanya, kamu berapa murajaah bacaan Quran setiap hari? 5-7 juz, buta. 5-7 juz. Saya kaget, tak panyakan, kan kasihan kamu. Dan kebetulan kamu sudah punya uzur. Kalau tidak baca Al-Quran sama sekali, anak yakin Allah maafkan. Buta, dah bisa. Tahu enggak jawabannya apa? Saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Ini anak usia 7 tahun. Malu sama Allah menjadikan buta, padahal ini ujian. Butanya dari Allah, bukan dari dirinya. Tapi dia malu menjadikan buta itu alasan tidak baca Quran. Pertanyaan saya, alasan antum apa? Apa alasan? Sibuk. Belum ada waktu. Ya, saya maklum, belum ada waktu. Memang dunia ini bikin stres. Makanya tidak ada waktu. Saya nasihatkan mulai hari ini, jangan kasih Al-Quran sisa waktumu. Dalam istilah, kalau ada sisa waktu, insya Allah saya baca Quran. Kalau itu niatnya, dah bakalan. Tapi tolong utamakan Al-Quran dalam sehari-harimu. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Jangan tunggu sisa waktu.